Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di tengah Laut Maluku yang biru membentang, sebuah pulau kecil berdiri anggun dengan gunung yang menjulang gagah, Gamalama namanya. Gunung api ini tak hanya menjadi latar belakang alam Ternate, tetapi juga saksi bisu lahirnya salah satu kota paling bersejarah di Nusantara Timur. Sebelum dikenal sebagai Ternate, pulau ini disebut Gapi oleh penduduk lokal, nama yang konon berasal dari bahasa asli mereka, yang merujuk pada bentuk pulau yang kecil namun kokoh. Menurut perususah tradisi lisan, cikal bakal penduduk Ternate berasal dari 4 soa atau kelompok suku utama yang turun dari punggung Gunung Gamalama dan menyebar ke arah pesisir. Mereka hidup dari hasil laut, rempah-rempah, dan hasil bumi yang melimpah. Namun kekayaan sejati Ternate bukanlah hasil lautnya, melainkan cengkih, rempah yang hanya tumbuh alami di tanah vulkanik Maluku Utara. Keberadaan cengkih inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para pedagang asing. Jauh sebelum bangsa Eropa tiba, pelaut dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok telah lebih dulu mengenal Ternate. Mereka datang membawa kain, manik-manik, logam, dan keramik, lalu menukarkannya dengan cengkih yang dihargai setara emas tanah asal mereka. Interaksi dagang inilah yang perlahan-lahan menumbuhkan peradaban awal di Ternate. Para pemimpin lokal mulai membentuk sistem pemerintahan, dan terjadilah pergeseran dari bentuk pemukiman adat ke pusat kekuasaan yang lebih terstruktur. Sekitar abad ke-13, seorang tokoh bernama Ba'abullah dipercaya sebagai salah satu pendiri awal kerajaan Ternate, membangun fondasi kekuasaan yang kelak menjadi kesultanan. Pada masa ini pula, pengaruh Islam mulai menyusup lewat para pedagang Arab. Meski belum menyebar luas, benih-benih Islam mulai ditanam lewat pernikahan, dakwah, dan transaksi dagang yang penuh etika dan kejujuran. Namun awal kejayaan Ternate baru akan dimulai. Di bagian selanjutnya, kita akan menyusuri bagaimana Kesultanan Ternate bangkit menjadi kekuatan maritim, melawan kolonialisme, dan menjelma sebagai gerbang peradaban Islam di timur Nusantara. Sekitar abad ke-13 hingga awal abad ke-14, Gapi berubah nama menjadi Ternate. Nama ini diyakini berasal dari kata Tarnate, yang berarti negeri dari gunung dalam bahasa setempat, merujuk langsung pada Gunung Gamalama. Di masa inilah fondasi kekuasaan kerajaan mulai diperkuat. Salah satu tokoh penting yang dikenang adalah Momole Chiko, seorang pemimpin lokal yang disebut-sebut sebagai leluhur para raja Ternate. Namun tonggak penting dalam sejarah kota ini terjadi ketika seorang bangsawan bernama Moloku Kieraha menyatukan 4 kerajaan utama di Pulau Ternate dan sekitarnya, yakni Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dari sinilah sistem pemerintahan mulai disusun lebih teratur, dengan pemimpin tertinggi disebut Kolano. Gelar ini kelak berganti menjadi sultan setelah masuknya Islam secara resmi. Islam menyebar secara perlahan namun pasti. Dakwah para pedagang Arab dan Gujarat yang disampaikan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya menemukan tempat subur di hati masyarakat Ternate. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Kolano marhum, penguasa pertama yang memeluk Islam. Ia pun menjadi Sultan Ternate pertama, dan perubahan ini membawa implikasi besar pada struktur pemerintahan, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Ternate adalah Syekh Mansur, seorang ulama dari Jazirah Arab yang dipercaya menetap di wilayah pesisir. Ia tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga membawa sistem pendidikan, memperkenalkan huruf Arab Melayu, serta menata masyarakat Ternate dengan nilai-nilai syariah. Dengan Islam sebagai pijakan budaya dan politik, Ternate tumbuh menjadi salah satu pusat peradaban Islam paling awal di wilayah timur Indonesia. Masjid-masjid mulai berdiri, ulama lokal bermunculan, dan hukum adat mulai berpadu dengan hukum Islam. Perubahan ini membuat Ternate tak hanya dikenal sebagai penghasil cengkih, tetapi juga sebagai pusat ilmu, dakwah, dan diplomasi. Ternate mulai dikenal dunia. Kapal-kapal asing silih berganti datang. Tidak hanya membawa dagangan, tapi juga maksud politik. Masa depan Ternate akan ditentukan oleh pertemuannya dengan kekuatan baru.
bangsa Eropa yang datang bukan sekadar berdagang, tapi menjajah. Awal abad ke-16 menjadi titik balik dalam sejarah Ternate. Kapal-kapal layar besar dengan bendera asing mulai terlihat di perairan Maluku. Tahun 1512, bangsa Portugis, dipimpin oleh Francisco Serrao, mendarat di Ternate setelah mengikuti jejak rempah dari India. Mereka bukanlah pedagang biasa. Portugis datang dengan persenjataan, misi dagang yang agresif, dan misi penyebaran agama. Sultan Ternate saat itu, Bayan Sirullah, melihat kedatangan Portugis sebagai peluang strategis. Ia menjalin kerjasama dagang, membolehkan mereka membangun benteng di atas sebuah bukit di pesisir, yang kelak dikenal sebagai Benteng São João Batista. Kemudian disebut Benteng Castella. Benteng ini menjadi pusat kekuatan Portugis di Maluku, dan dari sinilah aroma kolonialisme mulai menguar. Namun hubungan yang semula harmonis itu cepat berubah menjadi ketegangan. Portugis mulai mencampuri urusan internal kesultanan, memaksakan monopoli perdagangan cengkih, dan mencoba menyebarkan Katolik secara paksa. Perlahan, mereka kehilangan kepercayaan masyarakat lokal, bahkan dianggap sebagai penjajah. Setelah kematian Sultan Bayan Sirullah, Portugis berusaha mengatur suksesi takhta yang memicu kemarahan rakyat dan bangsawan Ternate. Situasi ini menciptakan gesekan sosial dan politik yang semakin membara. Beberapa perlawanan lokal muncul, namun masih sporadis. Namun bibit perlawanan sejati muncul dari anak sultan sendiri, Ba'abullah Datu Syah. Ia menyaksikan langsung bagaimana bangsanya diinjak oleh bangsa asing yang awalnya datang sebagai tamu. Di masa mudanya, Ba'abullah belajar strategi perang dan diplomasi. Ketika ia akhirnya naik takhta sebagai sultan, ia membawa semangat baru, membebaskan Ternate dari cengkeraman Portugis. Ternate memasuki babak perjuangan. Kota ini tak lagi sekadar pelabuhan dagang, tapi medan tempur dan simbol perlawanan. Di bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan kebangkitan Sultan Ba'abullah, sang penguasa 72 pulau, dan bagaimana ia mengusir Portugis serta membawa Ternate ke puncak kejayaan maritimnya. Nama Ba'abullah Datu Syah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu sultan terbesar dalam dunia Islam di Asia Tenggara. Setelah ayahnya, Sultan Khairun, dibunuh secara licik oleh Portugis tahun 1570, Ba'abullah naik takhta dengan satu tujuan, membalas dendam dan membebaskan Ternate dari penjajahan. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Ternate berubah dari kerajaan rempah menjadi kekuatan militer dan diplomatik yang ditakuti. Ba'abullah tidak hanya memimpin pasukan, tapi juga membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Maluku dan luar Maluku, seperti Mindanao di Filipina, serta menjalin hubungan dengan Ottoman di Turki dan Kesultanan Aceh. Dalam waktu singkat, benteng Portugis di Castella menjadi sasaran utama. Serangan demi serangan dilakukan dengan strategi yang matang. Pasukan Ternate yang terdiri dari prajurit lokal dan bantuan dari Tidore serta Jailolo mengepung benteng selama berbulan-bulan. Akhirnya, tahun 1575, setelah 63 tahun menguasai Ternate, Portugis diusir secara total. Ini adalah kemenangan spektakuler yang menggema hingga Eropa. Sultan Ba'abullah lalu mengukuhkan kekuasaannya atas lautan Maluku dan memperluas pengaruh Ternate hingga ke 72 pulau, mulai dari Sulawesi bagian utara, sebagian Kalimantan, Kepulauan Sangihe, hingga wilayah barat Papua. Karena itu, ia dijuluki penguasa 72 pulau. Ternate tak hanya pusat perdagangan, tapi juga pusat dakwah Islam dan kekuatan geopolitik yang penting. Di masanya, kota Ternate dibangun lebih teratur. Pelabuhan diperluas, pasar rempah dijaga ketat, dan sistem pendidikan Islam diperkuat. Masjid-masjid megah berdiri, ulama dari berbagai daerah datang menetap, dan Ternate berkembang sebagai pusat studi keislaman di timur Nusantara. Namun kejayaan ini juga mengundang mata bangsa lain. Spanyol mulai mengincar Maluku dari arah Filipina, dan Belanda pun mulai melirik cengkih sebagai emas hijau yang harus mereka kuasai. Ternate pun kembali menghadapi ujian dari luar. Di bagian selanjutnya,
Kita akan menelusuri bagaimana Ternate menghadapi gelombang kolonialisme baru dari Belanda dan bagaimana kota ini tetap mempertahankan identitasnya dalam bayang-bayang kekuasaan asing. Pasca pengusiran Portugis, harapan rakyat Ternate akan masa damai segera diuji kembali. Belum sempat menata ulang kekuasaan secara menyeluruh, gelombang kolonialisme baru datang menyusul. Belanda. Mereka datang melalui organisasi dagangnya yang terkenal, kejam dan sistematis. Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, yang berdiri pada tahun 1602. VOC bukan sekadar pedagang. Mereka membawa kapal perang, perjanjian licik, dan sistem politik adu domba yang akan mengubah wajah Ternate selamanya. Cowalnya, Sultan Ternate menjalin aliansi, sementara dengan VOC untuk menghadapi ancaman dari Spanyol, yang menduduki Tidore dan beberapa pulau sekitarnya. Namun, Belanda memanfaatkan konflik itu untuk menguasai jalur rempah secara total. VOC memaksa Sultan menandatangani kontrak dagang yang menguntungkan pihak Belanda dan memberlakukan sistem monopoli rempah yang menyiksa rakyat. Mereka memerintahkan penebangan pohon-pohon cengkih di wilayah yang tidak dikuasai VOC, agar harga tetap tinggi di pasar Eropa. Ini dikenal sebagai kebijakan eksterpati, penghilangan pohon rempah di luar kontrol mereka. Ironisnya, tanah yang dulu melimpah cengkih justru dibuat gersang oleh tangan asing yang tamak. Kesultanan Ternate perlahan kehilangan otonominya. Meski secara simbolis Sultan tetap berkuasa, namun kekuasaan sejati dipegang oleh residen VOC yang ditempatkan di dalam kota. Benteng-benteng Belanda bermunculan, salah satunya Fort Orange, yang hingga kini menjadi simbol kekuasaan kolonial di Maluku. Pemberontakan kecil-kecilan sempat terjadi di kalangan rakyat, namun ditumpas dengan keras. Sejak pertengahan abad ke-17, kota Ternate berubah wajah. Ia bukan lagi kota pelabuhan bebas yang semarak, melainkan pusat administrasi Belanda di timur Indonesia. Para ulama dan bangsawan dibatasi geraknya, dan pendidikan Islam ditekan agar pengaruh politik Sultan melemah. Namun meski terjajah secara politik dan ekonomi, Ternate tetap mempertahankan identitasnya. Bahasa, adat, dan ajaran Islam terus diajarkan di pelosok kampung dan masjid-masjid kecil. Dalam diam, kota ini menyimpan bara perlawanan yang suatu saat akan menyala kembali. Pada bagian berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana rakyat Ternate dan keturunan Sultan berjuang menolak dominasi VOC dan bagaimana kota ini mulai menggeliat kembali menjelang abad ke-20. Meski kota Ternate jatuh ke dalam kekuasaan VOC selama berabad-abad, api perlawanan di hati rakyat tak pernah padam. Seiring melemahnya VOC akibat korupsi dan beban utang di akhir abad ke-18, muncul peluang baru bagi masyarakat Ternate untuk menggeliat dari keterpurukan. Tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Kekuasaan kolonial dialihkan kepada pemerintah kerajaan Belanda, langsung melalui Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Di Ternate, kekuasaan tetap terpusat pada residen Belanda. Namun hubungan dengan kesultanan mulai mengalami penyesuaian. Sultan dijadikan semacam pejabat simbolik yang tunduk pada otoritas kolonial, dengan hak-hak terbatas. Meski demikian, para sultan dan bangsawan Ternate tetap memainkan peran penting sebagai penjaga tradisi, budaya, dan ajaran Islam. Salah satu bentuk perlawanan yang paling kuat datang dari jalur pendidikan. Pesantren-pesantren kecil di kampung-kampung kembali menggeliat. Umat Islam Ternate mulai kembali mendalami ilmu agama, membentuk jaringan ulama, hingga ke daerah Sulawesi dan Ambon. Gerakan-gerakan sosial keagamaan pun mulai berkembang. Ternate menjadi salah satu titik penting dalam jaringan penyebaran Islam ke wilayah timur Indonesia, termasuk Papua dan Halmahera. Beberapa ulama Ternate bahkan tercatat berlayar ke Mekah untuk menimba ilmu, lalu kembali membawa semangat perbaikan dan pembaruan ke tanah kelahirannya. Di sisi lain, kota Ternate mulai mengalami urbanisasi sederhana. Pelabuhan diperbaiki, jalan-jalan mulai diaspal, dan pusat perdagangan di kawasan Bastiong dan Gamalama semakin hidup. Meski sebagian besar dikendalikan Belanda, aktivitas masyarakat lokal tetap dinamis.
terutama dalam perdagangan hasil laut dan kerajinan lokal. Awal abad ke-20 membawa angin segar dari luar. Gerakan kebangkitan nasional mulai menjangkau Indonesia bagian timur. Buku-buku dari Sumatera dan Jawa tentang perjuangan dan nasionalisme diam-diam masuk ke Ternate. Generasi muda Ternate mulai berorganisasi, membentuk kelompok diskusi, dan menyusun strategi untuk ikut dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, Kesultanan Ternate sendiri mulai mengalami penyempitan kekuasaan. Sultan lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dan keagamaan, namun tetap menjadi simbol persatuan masyarakat Ternate. Kota ini tak lagi sekadar penghasil rempah, tapi telah berubah menjadi pusat kebudayaan dan semangat kebangsaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat peran Ternate dalam masa penjajahan Jepang, revolusi kemerdekaan, dan bagaimana kota ini bertahan dalam gejolak sejarah abad ke-20. Tahun 1942, babak kelam kembali menyelimuti Ternate. Jepang, yang datang ke Indonesia dengan slogan Saudara Tua, ternyata membawa penderitaan yang bahkan lebih pahit dari kolonialisme Belanda. Mereka datang cepat dan brutal, mengambil alih kota Ternate dan seluruh Maluku Utara dalam waktu singkat. Pelabuhan-pelabuhan di Ternate dijadikan pangkalan militer. Gudang cengkih dan pala diambil alih oleh tentara Jepang, dan penduduk dipaksa bekerja paksa, romusha, untuk membangun jalur logistik dan fasilitas perang. Banyak warga Ternate yang dikirim ke luar pulau, bahkan ke luar negeri, dan tak pernah kembali. Masa pendudukan Jepang juga menekan kegiatan agama dan budaya. Bahasa Jepang dipaksakan sebagai bahasa resmi, dan upacara-upacara adat dianggap tidak penting dalam struktur militer Jepang. Meski begitu, jaringan ulama dan tokoh masyarakat lokal tetap bergerak dalam senyap. Mereka menyampaikan pesan-pesan semangat dan sabar kepada rakyat melalui khutbah, pengajian, dan hikayat perjuangan Islam masa lalu. Namun, masa kelam itu tidak berlangsung lama. Tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pun akhirnya tiba di Ternate, meski terlambat. Keterisolasian wilayah timur membuat informasi kemerdekaan menyebar lambat dan penuh rintangan. Meski begitu, semangat nasionalisme telah lama berakar dalam jiwa rakyat Ternate. Ketika Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer, rakyat Ternate turut menyumbangkan perjuangan. Pemuda-pemuda Maluku Utara bergabung dalam berbagai barisan perjuangan. Bahkan Sultan Muhammad Jabir Shah, Sultan yang memerintah saat itu, secara terbuka menyatakan dukungan pada Republik Indonesia. Ia adalah satu dari sedikit sultan di wilayah Indonesia Timur yang memilih berpihak pada Republik, bukan pada negara Indonesia Timur. Bentukan Belanda. Tindakan itu membuat posisi Ternate menjadi sangat penting secara politik. Kota ini menjadi benteng pertahanan ideologi kebangsaan di tengah ancaman perpecahan wilayah timur. Meski kekuasaan kesultanan terus menyusut, namun peran simbolik dan moral dari kesultanan semakin diperhitungkan. Ternate pun secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia dan mulai memasuki masa pembangunan. Di bagian berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana Ternate berkembang di masa kemerdekaan, menghadapi modernisasi, dan menjaga warisan sejarahnya sebagai kota rempah dan peradaban Islam. Setelah resmi bergabung dengan Republik Indonesia, kota Ternate memasuki era baru yang penuh harapan dan tantangan. Masa transisi dari wilayah kolonial menjadi bagian dari negara merdeka bukanlah hal mudah, terutama di kawasan timur yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pusat. Namun semangat rakyat Ternate untuk bangkit tak pernah luntur. Di tahun-tahun awal kemerdekaan, kehidupan di Ternate masih sederhana. Kota ini didominasi oleh aktivitas pelabuhan, pasar tradisional, dan kegiatan keagamaan. Cengkih tetap menjadi komoditas andalan, meskipun nilainya mulai menurun akibat pergeseran ekonomi nasional. Meski begitu, masyarakat tetap hidup berdikari dengan hasil bumi dan laut, serta semangat gotong royong yang tinggi. Pemerintah mulai membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan di kota ini.
lembaga-lembaga pemerintahan didirikan, dan Ternate ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Utara. Peran kesultanan pun mengalami redefinisi, bukan lagi sebagai pusat kekuasaan politik, melainkan sebagai penjaga warisan budaya dan agama. Sultan Muhammad Jabir Shah dan penerusnya lebih banyak berperan sebagai simbol persatuan masyarakat Ternate. Masjid-masjid tua seperti Masjid Sultan Ternate diperbaiki dan tetap menjadi pusat kegiatan spiritual. Festival keagamaan, upacara adat seperti Kololikie mengelilingi Gunung Gamalama sebagai bentuk syukur dan penghormatan, serta tradisi lisan terus dilestarikan. Pemerintah daerah juga mulai mendokumentasikan sejarah Ternate sebagai kota rempah dan pusat peradaban Islam. Modernisasi mulai menyentuh sendi-sendi kota. Gedung-gedung pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit dibangun. Jalan aspal mulai menghubungkan pesisir dengan lereng Gunung Gamalama. Generasi muda Ternate pun banyak yang menempuh pendidikan ke luar daerah, ke Makassar, Ambon, bahkan ke Jawa, dan kembali membawa pengetahuan baru untuk membangun kampung halaman. Namun di tengah geliat pembangunan, kota ini juga mulai menghadapi tantangan baru, tekanan terhadap lingkungan, erosi budaya akibat arus globalisasi, serta ketimpangan sosial yang perlahan muncul. Ternate berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Kota ini tak lagi hanya dikenal karena cengkih dan kejayaan sultan-sultannya, tapi juga karena kemampuannya menjaga jati diri di tengah perubahan zaman. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang perkembangan Ternate di era reformasi, peranannya dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara, serta posisinya hari ini sebagai kota sejarah dan wisata budaya. Memasuki era reformasi pasca 1998, kota Ternate kembali memainkan peran strategis di wilayah timur Indonesia. Suasana keterbukaan politik memberi napas segar bagi daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional. Aspirasi rakyat Ternate dan sekitarnya pun menguat. Mereka menginginkan otonomi yang lebih luas untuk mengelola kekayaan alam dan budaya mereka sendiri. Pada tahun 1999, aspirasi itu terwujud. Berdirilah Provinsi Maluku Utara, yang secara administratif terpisah dari Provinsi Maluku. Ternate pun didaulat sebagai ibu kota, sementara provinsi baru ini. Status ini membuat kota Ternate mengalami percepatan pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Kantor-kantor pemerintahan mulai bermunculan. Hotel-hotel baru dibangun untuk menunjang kegiatan birokrasi dan wisata. Bandar Udara Sultan Babullah diperluas dan diperbaharui, memungkinkan koneksi langsung ke kota-kota besar seperti Makassar, Manado, dan Jakarta. Ini memberi Ternate akses lebih luas ke dunia luar dan membuka peluang investasi. Namun dinamika otonomi juga membawa tantangan. Konflik sosial yang melanda beberapa wilayah di Maluku dan Maluku Utara pada awal 2000-an sempat mengganggu stabilitas regional. Meski Ternate relatif aman, gelombang pengungsi dan ketegangan sosial turut memengaruhi kehidupan kota ini. Pemerintah dan tokoh-tokoh adat serta agama bekerja keras untuk menjaga perdamaian dan memperkuat dialog antar umat. Peran kesultanan kembali terlihat sebagai penengah sosial dan simbol moral. Sultan Mudaffar Shah II yang memerintah pada masa transisi ini, dikenal aktif dalam isu-isu kebudayaan dan toleransi. Ia memperjuangkan pelestarian situs-situs sejarah dan mengangkat kembali upacara adat sebagai bagian dari identitas kota Ternate. Di sisi lain, pariwisata mulai tumbuh. Situs-situs sejarah seperti Benteng Oranje, Masjid Sultan, Istana Kesultanan, dan Gunung Gamalama menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah kota mulai memasarkan Ternate bukan hanya sebagai kota administratif, tetapi juga sebagai kota sejarah, kota cengkih, dan kota budaya Islam di timur Indonesia. Dengan posisi strategis dan warisan sejarah yang kuat, Ternate kini menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku Utara. Tapi perjalanan belum selesai. Di bagian berikutnya, kita akan membahas transformasi kota Ternate di era digital dan globalisasi.
bagaimana kota tua ini bersaing di tengah dunia modern, tanpa kehilangan akarnya yang mendalam. Memasuki abad ke-21, kota Ternate tidak lagi hanya dikenal sebagai bekas pusat kesultanan atau penghasil cengkih. Kini ia menjelma menjadi kota yang dinamis, kosmopolitan, dan menjadi simpul utama kemajuan di wilayah timur Indonesia. Namun di tengah modernisasi yang begitu cepat, tantangan terbesar Ternate justru terletak pada satu hal, menjaga jati diri. Digitalisasi merambah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Generasi muda Ternate tumbuh dengan akses internet, media sosial, dan teknologi yang membuat dunia terasa tanpa batas. Mereka tak hanya mengenal hikayat Sultan Ba'abullah atau Gunung Gamalama, tapi juga budaya populer dari Korea, Amerika, dan Timur Tengah. Di satu sisi, ini membuka cakrawala. Di sisi lain, ia berpotensi mengikis warisan leluhur jika tak disikapi bijak. Untuk menjawab tantangan ini, berbagai gerakan pelestarian budaya mulai bermunculan. Komunitas anak muda Ternate aktif mendokumentasikan sejarah lokal, membuat konten digital tentang tradisi lisan, dan mempromosikan wisata sejarah melalui kanal YouTube dan Instagram. Upacara adat seperti Kololikie dan Ferekie kembali dirayakan dengan meriah, bahkan disiarkan langsung secara daring. Pemerintah kota juga mendorong pelestarian kawasan bersejarah, merenovasi Benteng Toluko, Benteng Oranje, dan Istana Kesultanan agar tetap menjadi pusat edukasi dan wisata. Kurikulum sekolah diperkuat dengan muatan lokal agar anak-anak Ternate tak melupakan akarnya. Festival budaya seperti Festival Legugam pun rutin digelar untuk menyatukan warga dan memperingati ulang tahun Kesultanan. Di sisi ekonomi, Ternate kini berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata di Maluku Utara. Bandara Sultan Babullah menjadi gerbang masuk utama, sementara pelabuhan Basyong menghubungkan kota ini ke pulau-pulau tetangga. Industri UMKM seperti kerajinan tangan, kuliner khas seperti gohu ikan dan bagea, serta produk olahan cengkih mulai menembus pasar nasional. Namun tantangan lingkungan seperti sampah, erosi pesisir, dan rawan bencana tetap menghantui. Letusan Gunung Gamalama yang sewaktu-waktu bisa terjadi mengingatkan warga bahwa mereka tinggal di tanah yang subur sekaligus rapuh. Oleh karena itu, kesadaran terhadap lingkungan dan mitigasi bencana menjadi bagian dari strategi pembangunan kota. Ternate hari ini adalah kota yang berdiri di antara dua dunia. Dunia sejarah yang agung dan dunia masa depan yang bergerak cepat. Kota ini tak melupakan siapa dirinya, bahkan di tengah gelombang perubahan global. Ia tetap berdiri tegak, dengan Gunung Gamalama sebagai penjaga, rempah sebagai akar, dan peradaban Islam sebagai ruh yang menyala dalam denyut nadi warganya. Di tengah derasnya arus modernisasi, Ternate tetap menjaga satu pusaka penting, Kesultanan Ternate. Meski tak lagi memegang kendali politik penuh seperti masa lalu, keberadaan kesultanan masih sangat dihormati sebagai simbol budaya, identitas, dan moral masyarakat. Disinilah letak keunikan Ternate, sebuah kota yang hidup berdampingan antara sistem pemerintahan modern dan lembaga adat tradisional. Kesultanan Ternate kini lebih berfungsi sebagai pelindung budaya dan penjaga nilai-nilai warisan leluhur. Acara keagamaan, upacara adat, hingga prosesi keislaman besar seperti Maulid Nabi dan Idul Fitri masih dipimpin atau dihadiri oleh sultan atau wakilnya. Bahkan masyarakat masih menyebut wilayah sekitar istana sebagai kedaton, tanda bahwa jejak sejarah tetap melekat dalam percakapan sehari-hari. Salah satu acara budaya paling ikonik adalah Festival Legugam, perayaan ulang tahun sultan yang dirayakan setiap tahun dengan rangkaian acara adat, ziarah, tari-tarian tradisional, hingga pawai budaya dari berbagai komunitas di Maluku Utara. Festival ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada sultan, tapi juga ajang persatuan antar warga yang berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Selain itu, arsitektur tradisional Kesultanan Ternate tetap dipelihara. Istana Sultan Ternate yang dikenal dengan nama Salero berdiri megah dengan gaya campuran lokal, Islam, dan kolonial. Koleksi benda pusaka seperti tombak kerajaan, manuskrip tua, pakaian adat, dan naskah Islam kuno masih tersimpan rapi di dalamnya,
menjadi saksi bisu kebesaran masa lalu. Tak kalah penting adalah peran kesultanan dalam menjaga bahasa dan hikayat lokal. Banyak cerita rakyat, mantra, dan petuah adat yang tetap diajarkan dalam bahasa Ternate, menjadikan bahasa ini hidup meskipun di tengah dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Generasi muda mulai belajar kembali menulis dan membaca aksara Ternate kuno sebagai bagian dari pelestarian identitas. Namun Kesultanan Ternate juga dituntut untuk menyesuaikan diri. Ia tak bisa berdiri di Menara Gading Budaya semata, tetapi turut hadir dalam diskusi sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara sultan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat terus dibangun agar nilai-nilai luhur masa lalu tetap menjadi bagian dari solusi hari ini. Ternate bukan kota yang melupakan sejarahnya, melainkan kota yang menjadikan sejarah sebagai pondasi masa depan. Di bagian penutup nanti, kita akan merangkum peran Ternate dalam sejarah Indonesia dan bagaimana kota ini terus menatap masa depan dengan percaya diri sebagai pewaris kejayaan rempah dan Islam Timur Nusantara. Tak banyak kota di Indonesia, bahkan di dunia, yang bisa menyatakan bahwa rempah-rempah dari tanah mereka pernah menggerakkan armada kerajaan Eropa, memicu perang antar bangsa, dan mempengaruhi jalannya sejarah global. Ternate adalah salah satunya. Kota kecil yang berdiri di bawah bayang-bayang Gunung Gamalama ini telah menjadi simpul dari sejarah panjang perdagangan, peradaban Islam, perlawanan kolonial, dan pelestarian budaya. Dari perkampungan awal di lereng gunung, Ternate tumbuh menjadi pusat kerajaan maritim yang tangguh. Kesultanan Ternate bukan hanya simbol politik, tetapi juga benteng penyebaran Islam yang menembus laut hingga ke Mindanao, Halmahera, Papua, bahkan ke pulau-pulau terluar Nusantara. Dakwah Islam dari Ternate menyebar bersama perahu, pedagang, dan ulama menyatu dalam denyut peradaban maritim. Kemudian datanglah masa rempah, ketika cengkih menjadi emas hijau yang membuat Ternate diserbu bangsa asing, Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Kota ini bertahan di tengah pusaran kolonialisme selama ratusan tahun. Namun rakyatnya tak pernah kehilangan jati diri. Dari Sultan Ba'abullah yang mengusir Portugis, hingga para ulama dan pemuda yang melawan dominasi VOC, semangat Ternate adalah semangat melawan penindasan. Ternate juga memainkan peran penting di masa kemerdekaan. Dari sikap politik Sultan Jabir Shah yang memilih Republik Indonesia, hingga geliat reformasi dan pendirian Provinsi Maluku Utara, kota ini terus hadir dalam catatan sejarah nasional. Kini, sebagai kota administratif, wisata sejarah, dan pusat kebudayaan, Ternate tetap memiliki pengaruh penting di timur Indonesia. Namun, tantangan tetap ada. Ternate harus terus merawat keseimbangan antara warisan dan kemajuan. Generasi muda harus mencintai akar sejarah mereka tanpa merasa terpenjara oleh masa lalu. Pemerintah harus bijak membangun kota tanpa melukai ruang-ruang bersejarahnya. Dan masyarakat harus sadar bahwa identitas adalah kekuatan, bukan beban. Ternate adalah bukti bahwa kota kecil pun bisa memiliki makna besar. Bahwa aroma cengkih dari satu pulau bisa mengguncang kekuasaan global. Bahwa sejarah bukan hanya tentang bangunan tua atau cerita lama, tapi tentang bagaimana kita hidup hari ini dan melangkah esok hari. Ternate bukan kota yang dilupakan sejarah. Ia adalah kota yang menjadi sejarah.